Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Masih dan kembali lagi di channel Mantri Luka, channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian yang sudah berkomentar, yang sudah memberikan like, dan yang sudah berkonsultasi melalui nomor WhatsApp saya, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke saya sudah saya jawab. Dan bagi para pemirsa yang lain yang ingin bertanya seputar perawatan luka, boleh nanti bisa langsung dituliskan di kolom komentar maupun nantinya bisa dikirim melalui nomor WhatsApp saya. Oke, di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan sharing bersama rekan sejawat maupun para pemirsa sekalian mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam proses perawatan luka. Dan di hari ini saya akan mengangkat sebuah topik ataupun pembahasan mengenai luka diabetes. Luka diabetes yang biasanya apabila dibuat aktivitas maka akan timbul beberapa resiko-resiko yang terjadi pada luka tersebut. Dan apa saja sih resiko yang terjadi apabila luka diabetes masih dibuat aktivitas ataupun masih dibuat bekerja dalam sehari-harinya. Oke, karena saya di sini kenapa kok membahas hal ini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Contoh ya, saya mempunyai luka diabetes dan kenapa kok ini masih bengkak ya. Contoh lagi adalah, Mas, saya ini luka karena kecelakaan. Ya, kalau dibuat istirahat, luka tersebut tidak nyeri dan kaki saya tidak bengkak. Tapi kenapa kok saat aktivitas, luka saya bengkak kembali? Ya, itu. Hal-hal tersebut sering kali ditanyakan, oleh para pasien, dan maka dari itu memang hal ini saya rasa penting untuk kita bahas dan kita sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Dan di Pediscare ya, saya sedang merawat pasien yang dimana pasien ini sudah saya rawat sekitar 3 bulan dan progresnya sangat baik ya, dimana warna dasarnya sudah berwarna dasar merah. Akan tetapi dikarenakan pasien tersebut masih beraktivitas, masih bekerja ya, karena memang ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, maka dari itu memang resikonya sangat tinggi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu saya ingin membahasnya ini, semoga nantinya mungkin para pemirsa ataupun rekan sejawat mempunyai permasalahan yang sama dengan apa yang saya sampaikan. Dan apa saja sih resiko-resiko yang terjadi pada pasien dengan luka diabetes ataupun luka-luka yang lain dan masih dibuat aktivitas. Nah, di sini saya mempunyai pasien ya yang luka diabetesnya itu berada di telapak kaki ya, di mana hal ini memang cukup sulit nantinya apabila dibuat aktivitas. Dan setelah saya evaluasi dan setelah saya lihat hasilnya memang eh, banyak sekali faktor penghambat untuk proses penyembuhannya. Dan apa saja? Ya, ini dia resiko-resiko yang terjadi pada pasien-pasien dengan luka diabetes di telapak kaki yang masih dibuat aktivitas. Yang pertama, yaitu terjadi yang namanya maserasi, di mana hal ini memang secara logika apabila luka tersebut berada di telapak kaki, di mana memang rentan sekali saat dibuat aktivitas ya. Ketika ada tekanan dari atas, maka yang terjadi adalah satu, trauma. Yang kedua, akan mengeluarkan cairan yang banyak ya, luka tersebut. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia terjadi yang namanya maserasi. Maserasi itu apa? Sudah saya jelaskan di video saya apa itu maserasi. Jadi maserasi ini memang disebabkan oleh cairan yang banyak keluar dari
luka tersebut. Disebabkan apa? Disebabkannya dikarenakan tekanan yang saat aktivitas yang akhirnya seperti terkompres gitu kan luka tersebut dan akhirnya mengeluarkan cairan yang banyak. Dan terjadi maserasi apabila pergantian dressing tidak dilakukan dengan sesegera mungkin. Nah, itu dia yang terjadi apabila ada pasien dengan luka diabetes yang masih dibuat aktivitas. Oke. Selanjutnya, resiko yang kedua adalah terjadi yang namanya deformitas pada kaki, ya, yaitu terjadi perubahan bentuk pada kaki. Di mana hal ini memang sering terjadi pada pasien-pasien yang secara patofisiologi ataupun secara bentuk normal pada kaki ini, kalau tidak ada luka, jalan masih simetris. Tapi saat ada luka, maka dari itu saat dibuat berjalan ataupun aktivitas, maka yang terjadi adalah kaki ini tidak simetris ataupun asimetris. Yang akhirnya apa ya? Akhirnya merubah bentuk pada kaki. Apalagi pasien disertai dengan diabetes mellitus, maka itu akan memperparah terjadinya yang namanya deformitas pada kaki. Dan diperparah lagi apabila pemilihan alas kaki kurang tepat, maka yang terjadi ya kakinya akan berubah bentuk. Nah, itu malah akan menambah risiko terjadinya luka. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya adalah terjadi yang namanya odema ya ataupun bengkak. Itu dia resiko yang ketiga yang sering saya temukan pada pasien-pasien saya. Nah, apabila bengkak ini memang sulit sekali nantinya ya, karena bengkak ini disebabkan oleh tegangnya otot pada kaki sehingga apa? Sehingga menghasilkan kekakuan, nyeri dan juga biasanya ada sensasi tidak nyaman pada kaki ya. Dikarenakan otot-otot saat dibuat berjalan terjadi tegang ya di otot tadi, maka yang terjadi ya bengkak ya seperti itu. Hal-hal ini memang sering mengganggu sekali kepada pasien-pasien yang mempunyai luka dan masih dibuat aktivitas. Saran saya ya bagi pasien-pasien yang sedang mempunyai ataupun menjalani perawatan luka, saran saya adalah mengurangi aktivitas yang berlebihan ya. Karena kenapa? Karena dengan aktivitas tadi juga dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Tapi kalau memang terpaksa ya karena ada tanggung jawab ataupun hal-hal yang lain yang harus ya beraktivitas, maka dari itu memang silakan ya pilihlah alas kaki yang cocok untuk kakinya ya, menyesuaikan dengan kondisi lukanya dan posisi lukanya ada di sebelah mana. Itu juga menjadi pertimbangan nantinya. Ya, selanjutnya sering-seringlah untuk mengganti dressing ya ataupun pergantian perbannya lebih dipersingkat. Mungkin kalau 3 hari bisa diganti 2 hari sekali ya. Kalau masih basah 1 kali silakan diganti, tapi yang diganti hanya sekunderinya, hanya kasa luarnya saja agar nantinya salep ataupun terapi yang kita berikan juga dapat maksimal ya untuk membantu proses penyembuhan pada lukanya. Selanjutnya adalah sering-seringlah merelaksasi otot yang ada di kaki. Biasanya kita melakukan senam kaki ataupun mungkin yang suka masas silakan boleh dimasas ya ataupun dipijat untuk merilekskan ya ataupun meregangkan otot-otot yang sudah kaku dikarenakan aktivitas yang berat. Itu dia yang mungkin perlu diperhatikan. Dan ini merupakan hal yang penting juga ya untuk kita semua ketahui agar nantinya kita juga tidak salah untuk memberikan edukasi-edukasi kepada pasien agar nantinya tidak menambah permasalahan pada luka pasien. Ya, seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nantinya hal ini dapat bermanfaat khususnya bagi pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan. Dan silakan bagi yang ingin berkomentar ya ataupun menanyakan hal-hal perihal perawatan luka boleh langsung saja dituliskan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya ya karena sudah banyak yang
menghubungi saya, semaksimal mungkin saya akan jawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa langsung saya jawab, mohon menunggu karena saya juga masih banyak aktivitas di sini, harus menyelesaikan pasien dan juga harus berkumpul dengan keluarga pastinya ya. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.